Alhamdulillah tadi pagi kita sudah melakukan pembiasaan dari mulai tilawati, ya, murojaah, menulis Arab atau biasa kita menulis tilawati, dan baru saja kita sudah selesai pembelajaran bersama Bunda Anti, yaitu pembelajaran TIK. Nah, biar teman-teman punya semangat yang saya punya tepuk satu nyamuk. Jadi kalau tepuk satu nyamuk cuma tepuknya satu kali. Tepuk satu nyamuk cuma satu. Kita masih membahas mengenai tema yang keempat, subtema 2, mengenai gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Di pembelajaran sebelumnya membahas mengenai organ-organ peredaran darah pada manusia, ya, gangguan organ peredaran darahnya dan juga cara mencegahnya, ya. Nah, adapun kompetensi dasar yang akan teman-teman pelajari hari ini, yang pertama yaitu kompetensi dasar bahasa Indonesia 3. Yang kedua, kita akan mempelajari kompetensi dasar mengenai PPKE. Ketiga, kita akan membahas mengenai IP. Adapun tujuan pembelajaran yang hari ini yang akan dicapai oleh teman-teman, yang pertama, dengan membaca teks dan menyimak penjelasan, dapat membedakan antara hak dan kewajiban. Di mana sebelumnya juga kita sudah pernah membahas mengenai ciri-ciri pantun. Ciri-ciri pantun. Nah, ada yang masih ingat ciri-ciri pantun, teman-teman? Terdiri dari 4 baris. Terdiri dari 4 baris. Terus? Ada sampiran dan isi. Sampiran dan isi. Tulisan saja menyebutkan ciri-ciri pantun yang kita pelajari. Selain itu, teman-teman juga sudah belajar mengenai interaksi sosial. Berikutnya, coba teman-teman perhatikan teks ini. Coba dibaca dengan teliti. Baca dalam hati masing-masing. Yanda beri waktu selama 3 menit. Oke, sudah dibaca? Sudah. Oke. Kita cek lebih teliti, adakah jenis interaksi yang ada dalam percakapan ini? Ada. Apa itu, Gio? Contohnya, Gio. Individu dengan individu. Individu dengan individu. Individu dengan individu. Interaksinya tentang apa sih kira-kira ayah sama ibu ini? Coba kalau dicek dengan teliti. Tentang keuangan. Tentang keuangan. Oke, kalau tentang keuangan itu berarti berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi. Yang dilakukan ayah untuk keluarganya kira-kira apa tuh? Mencari nafkah. Karena ayah merupakan tulang punggung keluarga. Yang kedua, apakah yang dilakukan ibu ketika mendapatkan uang barusan tadi yang berdasarkan dialog? Membayar pendidikan anaknya. Yang pertama tadi ada yang bilang bersyukur. Betul bersyukur? Karena ibu di dalamnya mengucapkan apa tadi? Alhamdulillah. Rasa syukur terhadap rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bersyukur setelah ibu diberikan uang oleh ayah, apalagi yang dilakukan kata ibu tadi tuh? Mengatur keuangan. Yang dilakukan oleh ayah dan ibu ini ada kesamaan tidak, Binti? Kira-kira. Jadi sama-sama melakukan hak dan kewajiban. Kalau gitu kita coba cek nih teman-teman. Nah, silakan buka buku tulisnya. Yanda punya tabel sedikit buat teman-teman. Kita analisis bersama-sama. Yanda berikan waktu kurang lebih 7 menit ya. Classroom. Ada di buku bacaannya teman-teman. Coba dicek. Perhatikan hak dan kewajiban apa yang ada pada buku KKN halaman 76, pinter. Dan 77. Oke. Yang berkaitan dengan warga maca itu sedang apa, pinter? Sedang apa kira-kira? Mengobrol dengan warga atau musyawarah atau rapat. Oke, rapat apa kira-kira? Rapat ketua. Rapat ketua RT. Berarti ada hak dan kewajiban. Kewajiban masyarakat itu berarti apa? Kalau memilih itu masuknya hak atau kewajiban? Hak. Kewajiban masyarakat terhadap lingkungannya itu apa? Terhadap musyawarah RT-nya. Kewajibannya menghormati pendapat orang lain. Nah, apa
Apa yang akan terjadi kalau seseorang, baik ayah ataupun ibu, tidak melakukan kewajibannya? Kira-kira apa yang terjadi? Tidak akan mendapatkan haknya. Betul, Salwa. Teman-teman yang di rumah, perlu teman-teman ingat nih, yang namanya kewajiban ataupun hak ataupun tanggung jawab itu berkaitan langsung dengan masyarakat. Seperti gambar berikut ini. Ini merupakan contoh hak, kewajiban, dan tanggung jawab di lingkungan masyarakat. Kalau ini contoh di lingkungan mana? Kalau tadi hak dan kewajiban tanggung jawabnya terhadap siapa? Tuhan. Tuhan atau Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan. Ingat tuh, ini paling berat. Makanya ada hadis yang mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'i. Ya, setiap kita adalah pemimpin yang kelak di akhirat nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Ada cara orang-orang terdahulu mengingatkan antara hak dan kewajiban itu unik. Pantun. Seperti yang Anda sudah bahas, itu mulai kan dengan menggunakan pantun. Nah, pantun yang sudah kita pelajari kemarin itu ada berapa jenis? Yaitu pantun Jenaka. Teka-teki. Oke. Yang ketiga pantun kata. Yang keempat yaitu pantun Nasihat. yang dapat digunakan untuk mengingatkan orang lain mengenai hak kewajibannya. Nasihat. Pantun nasihat. Nah, ini teman-teman sudah banyak paham. Jadi lebih enak ketika kita mengingatkan orang lain kalau lupa akan kewajibannya. Nah, Yanda minta bacakan nih, teman-teman. Pantun ini Yanda minta siapa ya? Oke. Tanya, coba minta Yanda bacakan pantunnya. Enak benar tinggal di Batu Jajak. Segar udaranya indah dan permai. Anak sekolah rajin belajar agar cita-citanya kelak tercapai. Menasihati atau tentang apa, Pinter? Rajin Agar tercapai. agar tercapai dan cita-citanya harus rajin. Nah, kita akan coba sama-sama. Nah, berarti mengecek makna pantun yang ada di buku, termasuk kita akan cek mana sampiran, mana isi. Coba dibuka teman-teman. Oke. Isi itu maksudnya apa ya? Istilahnya maksud yang terkandung dalam pantunnya. Dibuka halaman 79 dan 80. Oke, pantun yang pertama. Oke, Yanda minta teman-teman mengerjakan yang pertama saja dulu. Anda beri waktu 2 menit dari sekarang untuk teman-teman yang di rumah dan di silakan ditulis maknanya dari pantun yang pertama yang sudah teman-teman baca. Nah, sekarang tugas berikutnya teman-teman buat satu pantun nasihat. Nanti teman-teman tulis makna pantunnya apa. Diberi keterangan sampirannya yang mana, isinya yang mana, maknanya tentang apa pantun yang teman-teman buat. Yuk, silakan teman-teman. Oke, silakan teman-teman 7 menit. Dan kita akan minta 3 orang ini nanti untuk membacakan pantun yang sudah dibuat. Ada? Ada Farah, ada Fanya. Oke, Anda minta punya Farah dulu. Boleh dibaca, dikirim minta. Farah sama Fanya dikirim ke Anda. Lewat WA, nanti Anda akan tayangkan. Oke, nanti akan Anda tayangkan. Oke, punya Farah sudah? Oke, kita coba cek. Anda coba cek ya milik Farah. Oke. Alhamdulillah. Anda download dulu. Oke. Nah, Masya Allah, tulisan Farah ini rapih nih teman-teman nih. Nah, jadi mudah-mudahan bisa terbaca oleh teman-teman. Oke, Anda share screen. Sudah terlihat teman-teman pantun yang dibuat oleh Farah? Lihat. Makan semangka dibagi 4. Sorenya makan buah raspberry. Kalau kamu ingin sehat, jangan lupa berolahraga setiap hari. Nah, yang sampirannya yang mana? Semangka dibagi 4 dan sorenya makan buah raspberry. Kalau isinya yang mana? Kalau kamu ingin sehat, jangan lupa berolahraga. Nah, makna pantunnya dari Farah sini sudah dituliskan. Kalau kita ingin sehat, jangan lupa berolahraga. Berarti sudah betul ya? Bentar. Oke, kita ucapkan acungi jempol buat Farah. Oke, Seta dan Samara. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk 3 orang yang tadi pintar. Oke, kirim, tenang. Kita akan lanjutkan materi selanjutnya, teman-teman. Ya.
kita bahas kembali. Nah, pada bacaan yang sebelumnya di awal yang teman-teman baca, ada dialog antara ayah dan ibu yang bunyinya begini nih. Dijelaskan. Jenis interaksi apa? Pinter? Individu dengan individu. Apakah perilaku yang ditunjukkan oleh ayah sama ibu ini sama? Perilaku. Oh, perilaku pinter? Perbuatan. Iya, perbuatannya sama. Sama atau tidak? Sama atau tidak? Ayah bekerja, ibu itu menerima lalu mengatur. Ada yang sama tidak? Sama. Pertamaannya dalam hal apa? Sama-sama mengenai masalah uang. Pinter, aduh, alhamdulillah. Sama uang. Berarti kalau sama uang kaitannya sama kegiatan dua-duanya sama-sama melakukan interaksi yang bertujuannya adalah mengenai kegiatan Jadi kalau interaksinya berkaitan dengan jual beli, dengan uang, produksi, distribusi, itu berarti interaksi sosial yang berkaitan dengan ekonomi. Ya, ada namanya perilakunya. Jadi perilaku yang ditunjukkan oleh ayah bekerja untuk menunjukkan uang disebut perilaku ekonomi. Gambar apa ini? Pinter? Gambar atlet yang memenangkan kejuaraan. Sekarang ponnya ada di Papua. Ya, pinter ya? Ramai itu di televisi. Ramai. Sekarang yang tanya, ini interaksi apa, pinter? Kalau tanding. Kelompok dengan kelompok. Dengan kelompok, pinter. Masya Allah. Sekarang berikutnya yang tanya. Ini interaksinya ada kaitannya sama ekonomi atau tidak? Olahraga itu menghasilkan apa tuh yang dipegang? Piala itu masuknya ke ekonomi atau ke prestasi? Prestasi berarti ini maksudnya interaksi yang berkaitan sama ekonomi apa tidak? Tidak. Ini kaitannya sama prestasi. Interaksi apa tadi itu? Kelompok dengan kelompok. Tapi motif atau tujuannya bukan untuk ekonomi, tapi untuk prestasi interaksinya, ya kan? Kita coba lihat lagi gambar yang kedua. Nah, ada siapa nih? Ada orang sedang apa? Belanja. Biasa teman-teman temuin di mana hal kayak begini nih? pasar. Di pasar. Nah, sekarang interaksinya apa, pinter? Individu dan individu. Ada kaitannya sama motif ekonomi tidak? Ada. Motifnya apa, pinter? Motif ekonomi itu dapat uang atau dapat untung yang jualan. Jadi ini masuk ke kategori interaksi kelompok. Motifnya motif ekonomi jelas karena ada kaitan jual beli. Nah, terakhir. Sedang apa ini? Belajar. Belajar atau kerja kelompok. Individu dengan kelompok. Ada ibu gurunya di belakang ya? Ya. Terlihat kepalanya. Oke, berarti interaksi apa? Individu dengan kelompok. Motifnya apa kira-kira ini, pinter nih? Pendidikan. Motifnya adalah Oke, sekarang kita coba cek bareng-bareng. Berarti interaksi sosial yang kita lakukan ada dua motif. Ada motif apa tadi? Ekonomi, sosial. Ada yang motifnya adalah non-ekonomi. Jelas ya, pinter ya? Nah, sehingga dapat kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Pantun. Terus? Interaksi sosial yang berkaitan dengan motif ekonomi ataupun perilaku. Ada lagi yang bisa menjelaskan atau menyimpulkan? Ekonomi dan ekonomi bermudah. Nah, janda bantu. Jadi kita sudah membahas juga tentang pantun tadi. Di mana pantun ini dapat dipergunakan untuk mengingatkan kita kepada orang lain. Mengenai apa tadi itu? Hak dan kewajibannya, pinter. Yang kedua, alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran sesi yang kedua yaitu mengenai tematik sudah selesai. Nah, tapi yang Anda ingatkan nih buat teman-teman, pembelajaran berikutnya berarti untuk besok kita masih membahas mengenai tematik dan Pancasila. Terima kasih. Sebelumnya Anda tutup, barangkali teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu. Anda akhiri dan kita tutup dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Oke, dilanjutkan dengan doa penutup atau doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman. Untuk yang di sekolah kita akan lanjutkan dengan pembiasaan tilawati. Untuk yang di rumah silakan melakukan tilawati secara mandiri. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di pembelajaran besok hari Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih wadah.